Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Malam hari ini, mari kita bawa hati kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Mari Bapak Ibu, kita bisa bersama-sama bergabung untuk ibadah di tempat ini. Yang pertama, ibadah minggu sepekan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk ibadah pertama kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bapak Henry Lee. Selanjutnya ibadah raya kedua kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Foni Juwono. Dan untuk hari Kamis minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Mensi Hardipuro. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama hadir di tempat ini, kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita buka hati kita. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari persiapkan hatimu, kita datang untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh ada dalam keadaan baik, semua itu karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami datang dengan satu tujuan, kami memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Dan malam hari ini Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah doa lawatan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Malam hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Bapa. Ini saatnya berdiri di altarnya. Kau Allah Maha Kudus hadir di sini. Kami memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya. Bersama para malaikat menyembah, kami puji. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sama-sama katakan. Ya, kami berdiri di altar-Mu Tuhan. Berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus
bersama para malaikat menyembah. Mari puji Dia, mari puji Yesusku. Kita masuk, kita masuk hadirat-Nya. Sekali lagi nyatakan, oh
bersyukur Bapa. Sekarang la bayara. Oh, syara la bayara. Hadiratmu penuhi kami, hadiratmu Tuhan. Haleluya. Memenuhi gerejamu, kekudusanmu ya Tuhan, menyucikan haidmu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan kudus, kuduslah Kau. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta, Allah semesta, Allah surga bumi, Yesus anugerah kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta, Allah seluruh bumi. Yesus anugerah kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini Bapa. Yes Tuhan. Kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu.
sembah Dia. Oh lalaba sikara laba yara laba yara laba yara laba. Oh lalaba yara laba se. Oh surga penuh karunia. Haleluya, haleluya. Biar setiap hati memuji menyembah Engkau, bebaskan roh menyembah Dia. Segala labayara 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 labayara. Engkau Allah yang Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta, Allah surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta, Allah surga dan
bersorak-sorai buat Allah kita. Engkau Allah yang luar biasa, ajaib dan dahsyat perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami terus bersyukur, berterima kasih segala kebaikan, segala anugerah, segala kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Malam hari ini kami membuka hati kami. Kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu berasal dari Engkau saja. Menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami, sehingga kami datang tidak sama ketika kami pulang. Kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami keluar menjadi pemenang. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biar setiap kami memberi dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk menjadi berkat untuk gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Persembahan bisa dijalankan. Rahasia hati
Kami bersyukur Engkau ada di tengah kami, urapi setiap kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Tidak hanya menjadi pendengar, tapi dengan setia kami melakukan firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami, bersabdalah kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, terima kasih WL Singer, pemusik juga. Silakan duduk dulu. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, haleluya, saudara, bukan suatu kebetulan kalau saya tanggal 16 ya, berkhotbah ya. Karena 3 hari berturut-turut itu hari spesial, saudaraku. Selasa kemarin pas tanggal 14, itu adalah wedding anniversary saya. Gitu ya. Cuma hari ini istri saya nggak bisa ikut ya, karena ya ada problem dalam tubuhnya gitu ya. Kurang fit lah badannya ya. Apalagi tadi saya naik pesawat terbang gitu ya. Saya nggak naik mobil ya, saya naik pesawat terbang gitu ya. Nah, terus tanggal 15, 14-nya wedding anniversary, tanggal 15 kemarin Rabu, hari ulang tahun saya gitu ya. Terus hari ini, tanggal 16, itu hari spesial untuk orang-orang yang lahir hari ini. Gitu ya. Ya. Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan, bisa ditayangkan slide-nya. Pernahkah kita terjebak dalam sebuah lift? Ada yang pernah? Saya pernah, saudaraku ya. Orang yang terjebak di sebuah lift itu liftnya macet, ada tombol bantuan pun, ada tombol telepon, ada apa untuk ngomong-ngomong sama operator dan sebagainya, itu nggak bisa, macet. Ya, kalau liftnya macet, maka banyak orang di dalam itu mulai MBG, marah, bingung, gopoh. Gitu ya. Mulai MBG, marah, bingung, gopoh, saudaraku. Nah, saya pernah suatu saat pelayanan di sebuah gereja, liftnya macet, saudaraku. Sehingga waktu itu juga di dalamnya banyak ibu-ibu. Wah, maka mulailah ibu-ibu ini mulai panik gitu ya. Ada yang stres, ada yang panik, ada yang bilang gini, aduh nanti kalau udaranya pengap gimana, kalau saya sesek gimana. Ada yang bilang, loh nanti kalau kita tidak bisa keluar terus gimana, waduh nanti bagaimana, nanti bagaimana seterusnya, saudara. Saya bilang begini, saya tenang dulu ya, tenang dulu. Akhirnya gimana? Ada yang bisa nolong kita. Siapa yang nolong kita? Siapa yang nolong kita, saudara tahu? Orang yang di luar lift. Bukan hanya di luar lift, tapi yang kita kenal, caranya saya telepon, kan saya konteksnya saya diundang pelayan di gereja itu, saya kenal ada orang di luar gereja, saya telepon, bro, kita kejebak di lift ini. Maka kita nunggu 5 menit, 10 menit, tidak ada bantuan. Mulai ibu-ibu mulai tambah panik, saudaraku ya, tambah panik. Tapi kira-kira 15 menit berikutnya, terbuka itu liftnya. Puji Tuhan, masih sempat saya nggak telat untuk khotbah. Sudah dikasih Tuhan, hidup itu kadang seperti lift yang sedang macet ya. Hari ini mungkin ekonomi kita lagi macet. Ya. Waduh Pak, ini sudah mulai anak masuk sekolah gitu ya. Terus mulai harga telur mulai naik ya, karena mulai ada MBG tadi. Terus juga harga-harga yang lain pengeluaran bertambah, pendapatan macet. Waduh, sehingga begitu masuk bulan ini sudah mulai ada bulan bersama Juleha. Juli lebih hemat gitu ya. Tapi percayalah kalau kita setelah mendengar firman Tuhan ini akan saya sampaikan, bersama Tuhan akan berubah sebagai Jumadi. Juli makin diberkati. Ya, gitu ya. Oke, yuk. Saya akan memberikan judul renungan malam ini dengan judul Pencobaan yang Terukur. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Pencobaan yang terukur. Jangan khawatir, kalau hari ini hidup kita sepertinya macet dalam hal ekonomi, kesehatan, ya, keluarga dan sebagainya. Yuk kita belajar satu ayat ini sebagai ayat utama. Nanti ada ayat-ayat yang lain sebagai pendukung, tapi ini ayat utamanya. Kita baca bersama 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari satu ayat ini, maka kita bisa mengambil 3 poin, gitu ya. Bagaimana strategi kita atau 3 prinsip menghadapi pencobaan. Yang pertama, pencobaan itu biasa. Bisa ditayangkan slide-nya? Ya. Pertama, pencobaan itu biasa. Yang kedua, kita punya Allah yang setia. Dan yang ketiga, Dia pasti memberi solusi. Nah, kita bahas satu persatu gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama,
3 prinsip yang pertama adalah kita harus percaya bahwa pencobaan kita, ujian kita yang macet tadi itu biasa. Arti biasa itu berasal dari bahasa Yunaninya anthropinos. Katakan anthropinos, 1, 2, 3. Artinya bersifat manusiawi, sesuatu yang umum, yang semua orang itu ya mengalami begitu ya. Bukan hanya itu, tapi ada ukurannya. Dikatakan biasa karena tidak melebihi kekuatan kita. Bilang pada sebelahmu, ujianmu biasa. Ya, pencobaanmu itu biasa. Mengapa kok saya katakan sebagai ujian? Karena begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini umum dialami oleh semua orang. Umum dialami semua orang. Ya, kata-kata biasa menggunakan kata anthropinos yang artinya dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan common to man. Yang umum bagi manusia atau human, manusiawi. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Semua orang kalau sekolah, kalau mau naik tingkat pasti ada ujiannya. Ya pasti ada ujiannya ya. Slide berikutnya, pasti ada ujiannya. Tidak mungkin guru itu memberikan ujian kalkulus kuliah kepada anak murid kelas 1 SD. Tidak mungkin, saudara. Pasti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya, latihannya seperti apa, bahannya seperti apa, itu sudah diberikan dulu oleh gurunya. Sesuai dengan tingkatnya. Nah, pencobaan yang biasa itu semua orang mengalami. Ada di sini yang dulu waktu SD, SMP, atau SMA, tinggal kelas ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku ya? Saya ngaku, saudaraku. Saya dulu SMP tinggal kelas, gitu ya. Kira-kira waktu itu kelas 2 atau kelas 3 ya? Kelas 2 deh. Saya tinggal kelas, pulang sekolah gitu, guru-guru bilang, Bambang bersama dengan beberapa murid disuruh tinggal kelas, kita mau rapat dulu. Sehingga kita tinggal kelas waktu itu. Nggak langsung pulang, murid-murid yang lain pulang, kita tinggal kelas dulu karena ada rapat, tuh ya. Nggak apa, senyumnya kecil-kecil aja nggak apa-apa. Diblongkan gitu loh saudaraku ya. Santai aja kalau saya khotbah nggak mau tegang-tegang gitu ya, santai aja. Nah, jadi semua mengalami. Semua mengalami, jadi kadang gini loh, iblis itu memberi kita bisikan begini, pencobaanmu itu berat. Masalahmu itu enggak kayak dia itu waduh ringan, dia bahagia, waduh dia itu diberkati, kamu enggak. Kamu sudah setia ke gereja, ikut doa, ibadah, pelayanan, tapi pencobaanmu enggak kayak orang lain, pencobaanmu super berat. Padahal enggak begitu. Pencobaan itu biasa. Dari bahasa aslinya anthropinos itu manusiawi, semua ngalami. Nah, kata pencobaan sendiri, dari kata biasa ya, sekarang pencobaan sendiri itu dalam bahasa Yunaninya peirasmos. Katakan peirasmos, 1, 2, 3. Peirasmos ini tergantung konteksnya. Bisa dipakai oleh iblis sebagai godaan, temptation, atau juga bisa dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai ujian atau tes. Nah, yang berbahayanya adalah begini. Kalau dipakai oleh iblis, pencobaan itu, peirasmos, maka tujuannya untuk menghancurkan kita. Membuat kita gagal, membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau pencobaan yang dipakai oleh Yesus untuk menguji kita, supaya kita diubah karakternya, gitu ya, supaya kita dimurnikan imannya seperti emas, gitu ya, makin dimurnikan, karunia-Nya makin diperdalam lagi. Tapi hati-hati Bapak Ibu, seringkali di tengah ujian itu juga ada godaan. Masih ingat dulu waktu kita ujian dari SD naik SMP, SMP naik SMA, SMA mau kuliah gitu, kan ada ujian akhirnya. Di tengah-tengah ujian, itu selalu ada godaannya. Godaannya apa? Tahu Bapak Ibu? Nyontek itu dia. Ya. Godaannya nyontek. Yang di sini waktu sekolah pernah nyontek semuanya diam. Tuh, berarti semua pernah nyontek gitu ya. Seringkali kita menganggap pencobaan itu waduh berat sekali. Karena kita lihat orang lain. Kita melihat yang lain, wah bahagia ya. Apalagi kalau libur panjang gitu ya. Misalnya libur lebaran, libur Natal. Kita lihat di Instagram, Facebook, waduh dia bisa keluar kota, keluar pulau, bahkan bisa keluar negeri. Lah aku Pak, ya aku keluar kamar. Ya, nggak sampai keluar pulau, keluar kota. Paling minimal keluar kamar, paling-paling di pos satpam aja. Kita hanya melihat orang lain, melihat orang lain, melihat orang lain. Saudara, jangan bandingkan bab pertama hidupmu dengan bab ke-11 orang lain.
Setiap orang beda-beda. Saya punya sebuah quotes, yuk kita baca bersama yuk. 1, 2, 3. Jangan bandingkan proses hidupmu dengan orang lain. Karena tidak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan. Kita lihat Tuhan Yesus saja. Di tengah-tengah ujian itu, ingat ya, seorang guru, dia tidak tiba-tiba memberi ujian tanpa diberi latihan. Waktu kita sekolah, kita tidak mungkin langsung waktu SD kelas 1, kita diberi pelajaran apa itu ya, rumus Pitagoras dan sebagainya, kita diajari fisika, tidak mungkin, sesuai dengan usia kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi hati-hati, iblis itu licik, selalu di tengah-tengah ujian ada godaan. Ujianmu apa hari-hari ini? Ujian dalam rumah tangga? Ujian dalam ekonomi? Masalah kita apa? Hati-hati, jangan jatuh dalam godaan. Kita harus bangkit, kita harus dimurnikan seperti emas. Amin. Dari Jakarta ke Surabaya. Wah, ini ya. Artinya gitu ya. Oke, untuk kali ini semuanya tenang aja, enggak usah jawab artinya, nikmati aja makanan rohani malam ini ya. Dari Jakarta ke Surabaya, dari Medan ke Palangkaraya. Masalah hidup memang tidak ada habisnya, tapi pertolongan Tuhan juga tidak ada akhirnya. Amin. Saudara, sebelum saya masuk di poin yang kedua, kita baca satu ayat sebagai ayat pendukung yang hari-hari ini mungkin kau sedang letih, lesu, capek itu ya. Semangatnya sudah mulai loyo. Yuk kita baca satu ini ya. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang percaya katakan, yang butuh semangat dan kekuatan Tuhan katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Saya punya satu pantun lagi, saudara nanti sebutkan artinya itu, bukan artinya, sebutkan terusannya dengan suara yang keras. Saudara pasti tahu terusannya apa. Ya, pasti tahu. Terakhir dengan suara yang keras dengan yakin. Oke, siap ya? Lari-lari seekor rusa, dikejar dijadikan mangsa. Pencobaanku pencobaan biasa karena aku punya Tuhan yang tepuk tangan dulu untuk Tuhan, haleluya. Yang kedua, saudaraku, selain pencobaan itu biasa, yang kedua karena prinsip yang kedua, kita ini punya Allah yang setia. Allah yang setia dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Seperti seorang arsitek yang tahu persis kapasitas beban dari sebuah bangunan. Entah itu mall, entah itu apartemen, bahkan stadion. Ya, stadion sepak bola hari-hari ini kan Piala Dunia begitu ya. Stadion sepak bola itu yang bangun tuh harus tahu bebannya berapa, bisa nampung kuatnya berapa. Kita itu arsitek pasti tahu. Nah, Tuhan juga tahu kemampuan kita. Sejauh mana Dia mengizinkan kita untuk kita mengalami pencobaan atau ujian itu. Contoh, anak saya yang kedua namanya Selin, itu waktu TK, saya ajarin dia naik sepeda roda 3. Gampang atau susah? Gampang atau susah? Belum tentu gampang loh, kita gampang. Kalau anak kecil TK itu agak-agak sulit. Ya, namanya anak kecil, disuruh kaki kanan, majunya kaki kiri kan gitu ya. Disuruh maju, mundur kan gitu ya. Tapi ya nggak sesulit, tapi juga nggak semudah itu. Ya kira-kira 3 hari, 2 hari bisa lah sepeda roda 3. Tapi begitu SD, saya ajarin dia naik sepeda roda 2, sudah nggak roda 3 lagi. Lebih susah ya? Lebih susah. Saya pegangi dia, saya tuntun, terus saya lepas. Wah, dia mau jatuh, saya topang lagi, saya tuntun lagi. Ayo dikayuh kakinya, dikayuh itu pedalnya. Saya lepas, mau jatuh, saya topang lagi, terus begitu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, akhirnya dia lancar. Dia bisa sepeda roda 2 bisa. TK sepeda roda 3, SD sepeda roda 2. Dia naik SMP jadi sepeda roda bukan 1, sepeda motor. Ya, sepeda motor. Ya, dia belum punya SIM, jadi nggak saya perbolehkan untuk keluar. Tapi ya sekitar perumahan begitulah. Saya ajarin dia naik sepeda motor, saya di belakangnya, saya pegangi pundaknya begini kan. Ayo, gas. Nah, bisa dia pelan-pelan. Pertama takut dia, tapi begitu mau belok, wah dia bingung dia. Hampir nabrak itu rombong sampah itu loh, bak sampah itu loh. Bos itu yang gerobak sampah, iya gerobak sampah. Loh, saya pegangi.
Akhirnya tidak jadi nabrak. Lalu dia agak takut. Dedi, aku tidak mau lagi naik sepeda motor. Kenapa? Aku tidak mau pokoknya, kecuali kalau jalannya lurus. Sejak kapan jalan tidak ada belokan? Jalan tol aja belok kan gitu ya? Ya nggak bisa Selin, harus bisa kamu. Kalau nanti belok, ya Dedi pandu, Dedi pegangi pelan-pelan gitu ya. Latihan lagi susah, lama saudaraku. Tapi akhirnya bisa. Semua ada levelnya, semua ada usianya. Saya tahu kapan dia harus belajar sepeda roda 3, sepeda roda 2, sepeda motor. Saya tahu. Coba saudara jawab. Jawab dengan serempak. Misalnya, saya ngajari dia naik sepeda motor waktu TK, bisa apa enggak? Bisa? Bisa. Wong naik aja kok. Iya kan? Kan pertanyaannya gitu. Nah, saya ajarin dia naik sepeda motor waktu TK, bisa enggak? Bisa, wong naik aja kok. Kalau nyetir enggak bisa. Dan saudaraku, Allah itu setia. Kalimat Allah setia itu bukan sembarangan. Ini kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 10, ini ada latar belakangnya. Peringatan dari bangsa Israel, supaya kita tidak meniru bangsa Israel. Klik berikutnya. 4 dosa Israel, ya. Yaitu penyembahan berhala, itu ada di ayat yang ke-7. Percabulan, ayat ke-8. Mencobai Tuhan, ayat ke-9. Lalu juga ada bersungut-sungut, ayat ke-10. Bayangkan ya, sebuah bangsa yang besar diperbudak oleh Mesir, terus dituntun Tuhan keluar dari perbudakan, disertai Tuhan dengan setia. Dari mereka di Mesir ada 10 tulah, keluar, berhadapan dengan laut Teberau. Terbelah laut itu, terus keluar, sampai mereka menerima 2 loh batu, berisi 10 hukum Allah. Terus keluar, tidak dapat minum, diberi minum, lapar, dikirimi GoFood, kok GoFood ya? Dikirimi apa? Daging puyuh loh, daging puyuh sama roti mana, dipelihara Tuhan terus. Artinya apa? Tuhan itu setia. Maaf ya sebenarnya, ini model Israel kayak gini pun ya, sing nggak karuan, Tuhan tetap setia. Berapa kali mereka jatuh dalam dosa, Tuhan tetap setia. Tapi yang membuat Tuhan gemes adalah mereka tuh bolak-balik dosanya ini. Ya, dosanya ini bahaya ini saudara. Sampai ada kalimat di dalam 1 Korintus, sebagian besar dari mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mengapa? Karena bersungut-sungut. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Kita belajar ya, orang Israel sudah dituntun Tuhan dengan setia. Seisa jatuh loh saudara. Jangan sampai seperti orang Israel, tidak menghargai kesetiaan Tuhan. Kita ada hari ini, itu karena Allah yang setia, amin. Saudara, pernahkah kita benar-benar mengerti kesetiaan Allah? Kita belum tentu bisa mengerti kesetiaan kalau kita belum pernah ditinggalkan sendiri. Betul atau betul? Kesetiaan itu baru kita bisa mengalaminya. Benar-benar tuh rasanya itu mendarah daging, rasanya itu benar-benar kita kalau kita mengalami yang namanya kesepian, pernah ditinggalkan oleh keluarga, anak, atau mungkin teman, sahabat, sehingga kita merasa sendiri, dan disitulah Tuhan menemani kita, sehingga kita tidak sedih, kita nggak terpuruk. Saat kita down, saat kita mengalami sesuatu yang gagal dalam hidup, tapi Tuhan membawa kita makin naik, itu kita mengalami kesetiaan Tuhan. Contoh, saya beri satu contoh saudaraku, di kitab Mazmur Daud. Daud itu mengatakan begini, ya, Mazmur 142 ayat 5, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tidak ada loh ya, seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Saudara bisa bayangkan kalimat ini? Enggak ada yang peduli kepada Daud. Di chat WA aja, bro gimana kabarmu? Enggak ada. Ya. Diingat-ingat di teleponmu, enggak ada. Itu ibaratnya dia tidak datang ke gereja, nggak ditanya, nggak digubris pokoknya. Siapapun tidak ada yang peduli dengan Daud, tempat pelariannya sudah hilang, tidak ada tempat lagi. Dia benar-benar mengalami yang namanya sendiri. Terus, berikutnya, dalam Mazmur 27 ayat 10, kalau tadi dia ditinggalkan oleh teman-temannya, tapi sekarang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wih, ini luar biasa ini. Di dalam kesepian hidupnya, kesendiriannya,
dia tetap ingat Tuhan. Ya, bilang pada sebelahmu, Tuhan menyambut kita. Ayo, beri salam, katakan, Tuhan menyambut kita. Itu menunjukkan Allah kita setia. Justru kita yang kadang kurang setia. Betul atau betul? Kita ini, waduh, setianya kalau dapat cuan gede, wah haleluya, puji Tuhan, no? Wah senang semua saudaraku ya. Saya ingat suatu saat, kalau tadi cerita anak saya yang kedua, sekarang anak saya yang pertama, namanya Vio. Vio itu waktu itu masih TK, saya ajak dia ke Hypermart. Hypermart kan luas banget kan, namanya aja Hypermart gitu ya. Terus ya namanya anak TK ya, jadi dia jalannya cepet, megang ini, lari sana. Lalu saya bilang gini, Vio, ini banyak orang, jangan cepet-cepet larinya, sudah jalan aja. Ya, tapi dia tetap aja lari. Ya sudah. Saya jalannya pelan aja. Lama-lama dia mulai menjauh dari saya. Kok jauh anak ini ya? Saya ikuti, saya jalan pelan lagi. Tiba-tiba dia ke lorong sebelah. Saya ikuti gini. Dia ke sana, saudaraku. Oke, saya ikuti dari belakang. Lama-lama jarak saya sama dia jauh. Dia lari sana. Tapi saya bisa melihat dia dari apa? Lorong-lorong itu loh. Celah-celah barang itu loh. Saya lihat, saya pantau gini, mesti banyak orang. Tapi saya tahu dia di mana. Terus beberapa menit berikutnya, saya lihat dari kejauhan, dia mulai diam. Kenapa dia mulai diam? Dia toleh kanan kiri. Loh, papaku kok enggak ada? Dia bingung saya ya. Loh, mana ini? Dia mulai cari saya. Wah, saya dari jauh saya lihat anak ini mulai kebingungan ini, cari dedinya gitu ya. Nah, dia nggak bisa cari saya. Kenapa? Tahu enggak kenapa? Karena dia pendek anak TK. Sekelilingnya orang-orang gede, orang-orang tinggi. Saya dilihat dari jauh, mulailah hidungnya merah. Tahu hidungnya merah kenapa? Mulai nangis ya. Gitu. Gitu. Langsung saya dari belakang, deket, saya pegang, saya peluk dia. Hayo, makanya jangan jauh-jauh dari dia. Dia peluk saya, dia noleh ke belakang, dia peluk saya. Jangan jauh-jauh. Kamu yang jauh, bukan dia yang jauh. Saudara, ayo saudaraku, kita pun demikian ya. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ingat, hati-hati. Saat ada cobaan itu selalu iblis itu berusaha menarik kita jatuh. Tapi saat itu juga Tuhan tidak menyerah dengan kita. Tuhan setia, dia terus menopang, menggenggam kita supaya kita tidak terjatuh. Amin. Kita baca satu quotes yang saya buat. Yuk, 1, 2, 3. Yesus membuatmu tegak saat dunia menarikmu jatuh. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, ternyata kesetiaan Tuhan bukan hanya dia mendampingi, menyertai kita. Kalau hanya mendampingi, menyertai kita, enggak ngapa-ngapain ya, ngapain gitu ya. Contoh. Saya percaya misalnya ya, yang WL, yang singer, pemusik hari ini, besok pagi mau diajak, misalnya ini ya, contoh ini, diajak bugem ke Jogja. Ya. Sampai di Jogja jalan-jalan, ya, sampai Jogja jalan-jalan, terus selesai itu pulang. Apa gitu aja? Saya yakin tidak begitu. Saya yakin sampai di Jogja diajak jalan-jalan. Bu, lapar, nggak usah ngomong lapar, pasti siang diajak makan. Betul atau betul? Pasti, saudaraku. Kan tidak enak misalnya saya ajak saudara ke kota, ke kampung halaman saya Tulungagung itu. Ada pantai yang bagus. Ayo kita ke sana yuk, ke pantai yuk. Lihat-lihat pantai. Terus setelah itu pulang, lah opo, ngaplu. Ada ikan bakar, secingping saudaraku ya. Ada itu, makan apa, gurita. Bisa membuat kita ketagihan saudaraku. Pasti kita makan, pasti yang bayari siapa? Ya pasti yang bayari orang lah. Untungnya tadi itu hanya contoh, belum tentu realita. Nah, yang luar biasa, Allah itu setia, dan apa yang dijanjikannya, semuanya itu ditepati. Kita baca dalam kitab Yosua, pasal 21 ayat 45, yuk. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yang percaya katakan, amin. Ada sebuah lagu lama. Ada satu sobatku yang
Tak pernah dia tinggalkan diriku. Lanjutnya jemaat yuk, 1, 2, 3. Di waktu yang keras. Dia, nanti pulangnya dilanjut ya. Namanya Yesus, kan gitu ya. Oke, yang ketiga sekarang ya. 3 aja. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Pencobaan itu biasa. Yang kedua Allah itu setia. Yang ketiga, dia memberi solusi, memberi jalan keluar. Dikatakan di poin terakhir, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kalau misalnya saudara berada di sebuah mall, mallnya itu 7 lantai itu ya, saudara berada di lantai 6, tiba-tiba saudara dengar di lantai 2 ada rame-rame. Orang-orang panik dan saudara lihat ternyata di lantai 2 ada kebakaran. Apa yang saudara cari? Saudara berada di lantai 6. Di lantai 2 ada kebakaran. Kira-kira saudara cari apa terusan? Begitu tahu ada kebakaran, saudara ngapain? Keluar. Keluar kemana? Ya kan sudah keluar rumah, kan sudah di mall. Pasti saudara cari apa? Jalan, pintu darurat, pintu keluar, namanya exit. Nggak mungkin di lantai 2 ada kebakaran, saudara lihat waktu saudara di lantai 6, wah kebakaran, terus saudara mikir gini, nasi pecel di mana ya? Mau makan soto gitu. Nggak mungkin. Pasti saudara juga cari jalan keluar. Saudara, saya sama sekeluarga saya, istri dan 2 anak saya pernah tersesat, cari parkiran. Pernah nggak saudara ngalami? Jadi kami kalau tidak salah di TP atau di GM gitu ya, parkirannya luas, kami buru-buru, terus kita masuk parkir mobil, masuk mall, terus selesai acara, pulangnya bingung. Tadi mobilnya parkir di mana ya? Saya lupa aku ya. Aduh di blok berapa gitu ya? Aduh yang mana ya? Bingung kami ya. Kami cari, akhirnya ketemu saudara. Sejak itu kalau di parkiran, begitu kita mau keluar, saya bilang sama anak-anak, difoto dulu. Itu kan ada ya, biasanya di tembok-temboknya tuh ya, misalnya L2TBA, wah gitu kan, L2TBA, bagian TB, bagian A, di gedung B, TBB, kan gitu saya. Nah saya dikasih Tuhan itu memberi kita solusi, jalan keluar. Tapi jalan keluar, kita tidak bisa memperoleh jalan keluar kalau kita tidak ngapa-ngapain. Contoh, kalau ada kebakaran tadi, terus saudara diam aja, kira-kira saudara menemukan jalan keluar enggak? Enggak, saudara harus mencari jalan keluar itu. Kalau hari ini hidup kita rasanya macet, penuh dengan masalah, kita harus mencari jalan keluar. Mencarinya bagaimana? Ya datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang membuat mall, itu hanya istilah aja ya. Tuhan yang tahu pintu keluarnya di mana. Dia arsiteknya, dia tahu blueprintnya itu di mana. Datang kepada Tuhan. Maka Tuhan menuntun kita kepada jalan keluar. Kata jalan keluar di dalam bahasa Yunani-nya ekbasis. Ekbasis itu artinya keluar dari kepungan musuh, gitu ya. Jadi bukan hanya jalan keluar, ya sudah keluar, pintu keluar. Misalnya seperti saudara selesai ini, saudara pulang dari gereja, keluar dari gereja. Bukan hanya itu. Tapi ekbasis itu adalah kita ini dalam keadaan terkepung, masalah yang begitu berat sekali, terus Tuhan menuntun kita untuk lolos dari kepungan itu. Untuk kita selamat keluar dari peperangan itu. Itulah arti dari ekbasis. Saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab Yesaya, pasal 43 ayat kedua. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Sebentar. Kekecilan ya hurufnya? Kekecilan ya? Ayo maju yuk. Loh kok guyu sih? Apa saya yang ke situ? Ayo baca ya, diusahakan ya. 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara perhatikan baik-baik, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Tuhan tidak menghilangkan airnya. Betul ya? Dikatakan lagi,
Apabila engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Tuhan tidak membuat kering itu sungai. Sungai tetap ada airnya, tapi engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, apinya enggak dipadamkan Tuhan, enggak. Enggak selalu loh api itu dipadamkan. Contoh Sadrak, Mesak, Abednego. Enggak dipadamkan tuh api, tapi dikatakan engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, kata jalan keluar artinya bukan berarti yang punya utang, Tuhan utangku Tuhan 100 juta Tuhan, tiba-tiba utang hilang. Enggak begitu. Kalau begitu caranya semua orang utang, kan gitu ya. Tuhan, aku sakit ini Tuhan, sembuh, bisa. Instan tiba-tiba dia sembuh, bisa. Dites darah ternyata semuanya baik, semuanya penyakitnya hilang, bisa. Tapi ada kalanya penyakitnya ada, Tuhan memberi kita kekuatan untuk kita melewati masa-masa itu. Saudara, saya punya teman, ya, bukan di Sidoarjo, di luar kota. Dia juga kena stroke. Tapi dia bukan tiba-tiba sembuh total, tiba-tiba wah bisa jalan dan sebagainya. Enggak, dia melewati 2 tahun dan akhirnya dia mulai bisa berjalan dan seterusnya. Melewati semuanya itu. Ada kalanya Tuhan bisa melakukan mujizat secara instan, tapi ada kalanya kita diberi kekuatan untuk kita melewati masalah itu. Ada seekor lebah yang jatuh ke dalam gelas berair, saudara. Ya, lebah ini nggak bisa keluar. Kenapa lebah ini nggak bisa keluar? Tahu kenapa lebah ini nggak bisa keluar? Karena matanya terpandang hanya kepada sekelilingnya. Dia coba ke kanan, kebentur dinding gelas. Coba lagi ke kiri, kebentur dinding gelas. Ke depan, kebentur dinding gelas. Ke belakang, kebentur dinding gelas. Tidak bisa dia. Dia terjebak. Dan sudah, hidupnya selesai di situ. Padahal jalan keluarnya ada di mana? Ada di atas. Di atas itu blong. Di atas itu kosong. Dia tidak melihat. Karena itu, kalau hari ini, kita menghadapi pencobaan yang sepertinya, aduh Tuhan, aku tidak mampu lagi, aku kok capek ya, kok begini terus saja Tuhan, gimana? Datang pada Tuhan, nanti Tuhan akan menuntun kita kepada jalan keluar. Hampir berakhir khotbah saya. Tadi ada kalimat, pada waktu itu kamu diberi jalan keluar sehingga kamu dapat, wah pinter, masih ingat ya, kadang saya khotbah begini jemaat lupa, apa yo? Tadi ayat utama dikatakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata menanggung di dalam bahasa Yunaninya hupopero itu artinya memikul. Next berikutnya, memikul. Jadi kata menanggung itu adalah kita memikul, tapi kita tidak diam. Ya, kita tidak diam. Mikulnya sambil maju, saudara. Ya, mikulnya sambil maju. Artinya begini. Lebih berat yang dipikul atau yang memikul? Saudara pernah mikul beras 10 kilo? Ya, bapak-bapak pernah enggak? Bapak-bapak pernah gendong istrinya enggak? Istri saya guyon sampai saya, istri saya itu. Kemarin loh, wedding anniversary. Kita kan weddingnya 20 tahun. Belum 200 tahun sih. Masih 20 tahun, dia guyon gini. Aku kok enggak mau gendong? Waduh. Tak lihat dulu. Iki bahaya. Enggak kuat aku. Nah, mungkin kalau gendong begini enggak kuat, tapi kalau mikul kuat. Bisa jadi kuat, saudara. Kata-kata memikul itu kita enggak boleh diem, tapi sambil maju, dari bahasa aslinya hupopero. Jadi yang dipikul itu lebih ringan daripada yang memikul. Contoh, saya memikul beras 10 kilo. Saya kuat. Kenapa? Karena berat saya lebih besar dari beras 10 kilo, bahkan 25 kilo pun saya kuat. Saudara. Dan terlebih, saya kuat bukan karena sayanya, tapi kembali lagi di poin kedua, karena ada Allah yang setia. Kalau misalnya, Tuhan, aku hari-hari ini gak kuat Tuhan. Ya, gak kuat saya. Ingat, ada sebuah lagu. Segala perkara dapat ku tanggung, apa? Di dalam Dia yang, kalau lagi stres, frustrasi, tertekan gitu ya. Ya, tertekan ya. Saya juga enggak paham mengapa ya pakai terasi ya. Frustrasi gitu ya. Ayo, segala perkara dapat ku tanggung. Karena itu ayo kita berlari kepada Tuhan. Kita memikul beban kita berlari kepada Tuhan. Ya, ada sebuah kalimat kita baca bersama yuk.
Seberat apapun, 1, 2, 3. Seberat apapun masalah hidup kita, jangan lari dari masalah. Jangan lari dari kenyataan. Tetapi larilah kepada Tuhan. Sebab Tuhan beri solusi, bukan ilusi. Tuhan memberi apa? Solusi, bukan ilusi. Jadi di akhir khotbah saya, pencobaan yang terukur, itu pertama, kita pegang 3 prinsip. Prinsip yang pertama, pencobaan itu biasa. Yang kedua, kita punya Allah yang setia. Yang ketiga, dia pasti memberi solusi. Ingat, dia yang memberi solusi, bukan kita yang cari-cari jalan keluar. Ya apa ya caranya gopoh. Saudaraku, banyak orang saudaraku ya, yang kalau lagi ada masalah besar gitu ya, terus dia cari jalan keluar yang sepertinya itu menurut dia itu bisa membuat plong hidupnya. Contoh, orang yang stres, depresi, mengambil waktu saudaraku untuk dia healing. Boleh enggak? Boleh aja saudaraku ya. Tapi ada bahayanya, yaitu belanja impulsif. Tahu belanja impulsif? Jadi ada orang stres, dia punya uang, dia belanja. Itu banyak datang ke rumah, paket dan sebagainya. Ke mall, belanja lagi. Sepertinya membuat, waduh, damai sejahtera. Tidak bisa, itu bukan jalan keluar. Ya. Ada juga yang makan sepuasnya. Ada orang lagi stres, marah gitu ya, dia makan sepuasnya. Hati-hati Bapak Ibu. Mungkin nyaman sementara, tapi itu bukan jalan keluar. Cari masalah itu namanya. Saya mulai bulan Juli, mulai bulan Juni, saya sudah membatasi makan nasi putih. Mulai bulan Juni. Saudara, ada yang suka makan nasi putih? Kalau bisa sudah jangan ya, saya sudah tidak makan nasi putih, saya ganti nasi merah. Nasi jagung, nasi bebek, nasi soto, nasi rawon, nasi campur, nasi rames, ya. Itulah saudaraku ya. Nggak apa, saudara kalau ngehumor, kalau tertawa aja, nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya ganti ya, pokoknya nggak kelihatan putih. Nasi rawon kan nggak kelihatan putih nasinya, gitu. Nasi goreng kan juga nggak kelihatan. Saudara, saya tutup dengan satu kisah ya. Saya tutup dengan satu kisah, tapi sebelumnya saya beri pantun penutup. Di alun-alun ada barongsai, nonton seru sambil minum jamu. Meski khotbah saya selesai, Tuhan tidak pernah selesai menyertaimu. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Saya tutup dengan satu kisah, saudaraku ya. Kisah ini terjadi bulan Desember kemarin. Jadi, saudara masih punya waktu? Ada 5 menit begitu ya? Bisa ya? Mari semangat katakan haleluya. Lebih semangat katakan haleluya. Yang singer WA-nya nanti aja, enggak apa. Nanti aja. Saya panggil waktu Natal. Tanggal 1 Desember tahun 2025 ya kemarin, saya renovasi, saudaraku. Saya renovasi, jadi ada pintu keluar yang perlu direnovasi. Padahal waktu itu Desember kan, wah suasananya sukacita ya. Di mall-mall ada lagu-lagu rohani, radio, ya was. Banyak lagu-lagu rohani, di toko-toko tertentu juga memperdengarkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu Natal. Pelan dulu aja musiknya. Terus saya renovasi pintu keluar, karena pintu keluarnya itu sudah, kadang susah buka, kadang susah nutup, terus ya agak-agak ada sesuatu gitu. Sebenarnya rasanya itu sudah mulai Oktober atau November. Dokter itu tangannya dimasuki semacam sarung tangan gitu ya, dari plastik itu. Terus dikasih pelicin gitu ya, tangan jarinya. Lalu itu dokter tidak memberi apa-apa. 1, 2, 3. Dimasukkan jarinya, celup. Wah, saya teriak, saudaraku. Wah, sakit. Lawang pintu keluar dicelup gitu, saudaraku ya. Sudah gitu, saya pegang itu kasur itu sampai saya remet, saudaraku ya. Sudah gitu, setelah dia jarinya masuk, diputer, saudaraku. Sakitnya begitu diputer, dia bilang begini, oh iya Pak, ini ada geronjalan, ini ada benjolan. Oh iya, ini sudah stadium 3 ini. Menuju ke stadium 4. Oh iya dok ya, iya. Itu tangannya mau dilepas, juga enggak ngitung-ngitung dulu. 1, 2, 3, enggak, saudaraku ya. Enggak bilang, Pak, udah ya, jarinya mau saya lepas. Enggak, langsung dicabut. Jelep. Tuhan Yesus. Sakit, saudaraku.
kayaknya dokternya tahu, memang pengalaman ya. Dokternya sudah Pak Bambang tenang dulu aja, santai dulu, nanti kalau sudah mulai tenang, ke meja kerja saya, kita ngobrol-ngobrol. Dan benar saudaraku, setelah saya ngobrol-ngobrol itu, dia bilang, iya Pak Bambang ini, puji Tuhan ini bukan tumor Pak Bambang ya, cuma Pak Bambang ini disemprit wasit gitu ya. Tahu ya saudara ya? Ada wasit tuh biasanya di lapangan sepak bola, kena wasit saya. Gitu ya. Itu November. Terus ya jadi gimana mau dioperasi, akhirnya saya pilih ya, itu sudah November pertengahan. Saya kalau bisa operasi ya mau Desember boleh atau Januari, waduh. Saya ini orangnya nggak betah sakit saudaraku ya, karena memang sakit. Bahkan itu November, saya sempat pelayanan saya tetap terima pelayanan saudaraku ya. Saya kalau lihat yang WL itu biasanya kan, maaf ya, saya nggak tahu kalau WL di sini, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Karena saya juga jarang datang ke sini kalau tidak diundang gitu ya. Saya nggak tahu WL di sini. Ada WL di gereja tertentu, itu WL-nya itu nggak punya perasaan. Sungguhan saudara. Sejak lagu pertama, mari jemaat kita bangkit berdiri. Sampai lagu mau firman, terus berdiri saudara. Saya pernah gitu, aduh, kok ndak lingguh-lingguh toyo, gemes aku. Tapi sejak saya kena wasit tadi itu, begitu saya pelayanan, seneng saya disuruh berdiri, seneng saya saudaraku. Saya dalam hati, WM di dalam hati ini, tolong jangan duduk, ndak usah duduk, saya bilang di dalam hati, saudaraku ya. Tapi akhirnya ya duduk. Saya terima pelayanan, dan saya lihat kalender saya, aduh Desember sudah mulai ada jadwal pelayanan Natal. Saya ada PD juga tanggal 9 Desember Natal di PD saya. Terus tanggal belasan ada khotbah Natal, tanggal 20 juga ada pelayanan Natal. Waduh ini segera diselesaikan dah. Saya nggak mau lama-lama. Saya nggak betah sakit, nggak enak naik sepeda motor sakit, naik mobil juga. Pokoknya nggak enak, duduk nggak enak saudaraku ya. Saya nggak betah kalau sakit, kalau jalan-jalan saya betah saudaraku ya. Nah akhirnya ya wes lah, tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember, nah masuk akhir November, 1 Desember mau operasi. Paginya susternya bilang begini, Pak Bambang nanti operasinya jam 11 siang, tapi jam 9 pagi nanti akan dimasukkan cairan ke dalam pintu keluarnya Pak Bambang. Oh ya, nggak apa-apa. Pikir saya, sudah tahu dulu kolak ya? Tahu nggak dulu kolak? Taunya kolak. Tahu dulu kolak, tahu ya? Saya pikir, oh mungkin semacam itulah. Oke, nggak apa-apa. Istri saya bilang begini, gak apa-apa nanti aku saya masuk nih. Oh siap, gak apa-apa. Jam 9 susternya datang. Pak Bambang ini obatnya silahkan dimasukkan ke dalam pintu keluarnya Pak Bambang. Istri saya kaget, aduh gak berani aku. Sudah tahu bukan dulu kolak, tapi semacam obat kayak botol. Saudara bayangkan kerating deng. Itu kerating deng kan ada putaran itu. Itu enggak, modelnya kayak kerating deng, tapi ada ujungnya gini, ciup. Tahu ya, gedenya semacam segitu. Itu kan 3 kali lipatnya dulu kolak, saudaraku. Aduh, waduh itu saya enggak berani. Susternya tahu, Pak Bambang ini malu, istrinya enggak berani. Susternya bilang gini, sudah enggak apa-apa Pak Bambang, sama saya aja, enggak usah malu, enggak apa-apa. Ya udah, enggak ada jalan lain, saudaraku ya. Masa saya minta tolong pasien sebelah? Ini enggak mungkin, saudaraku. Ya ampun, saya minta tolong siapa, saudaraku? Ya udah ayo siap, berbaring. Ini suster juga, enggak memberi apa-apa saudaraku. 1, 2, enggak saudaraku ya. Dimasuk nih, itu yang kayak botol itu, cairan itu, tapi bukan botol kaca ya. Tapi gede, kayak plastik tapi gede saudaraku. Dimasukkan, ada tubnya gitu agak panjang segini. Dimasukkan, celup, wah saya teriak keras itu saudaraku ya. Loh, maaf ya, saya ini pendeta hamba Tuhan. Tapi kalau sakit jelup, teriaknya apa? Ya aduh, teriak saya. Nggak mungkin, begitu dijelup, terus saya teriak, sungai sukacitamu mengalir. Ya nggak mungkin, ya toh, nggak mungkin. Sudah gitu, sakitnya sangat perih. Itu waktu dipelotot tuh saya. Ditekan itu obatnya kayak cairan itu, ditekan itu masuk ke dalam. Wah itu perih sekali. Waduh perih. Saya juga enggak mungkin nyanyi lebih dalam lagi. Enggak mungkin.
Gak mungkin saudaraku. Wah, suami saya teriak terus sampai selesai, sampai habis. Itu saya teriak terus. Tangan saya pegang istri saya, tak remet istri saya gitu ya. Biasanya saya pernah dengar istri-istri kalau melahirkan kan ngeremet suaminya kan. Ini enggak, sebaliknya suami yang meremet istrinya saudaraku ya. Tak remet saudaraku ya. Wah, sakit saudaraku. Udah gitu habis, udah Pak Bambang ya dicabut. Ceruat, wah saya teriak lagi. Aduh, sakit. Nggak lama, kira-kira nggak sampai 5 menit saudaraku. Mulai ada gejolak-gejolak kan. Memang katanya sebelum operasi harus dikeluarkan dulu, pembersihan dulu. Lah iya betul saudaraku ya. Nggak sampai paling 4 menit, 3 menit. Loh, gak enak perut saya. Langsung saudaraku, saya setor saudaraku ya. Nabung saya. Nah, itu juga perih luar biasa saudaraku. Oke, sudah tinggal tunggu jam 11 saya operasi bla 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 bla. Selesai, terus opname dulu 1 hari atau 2 hari, saya lupa, enggak lama kok. Pokoknya beberapa, besoknya kalau enggak 1 atau 2 hari berikutnya, saya pulang. Terus yang luar biasa begini, bahwa pencobaanku itu biasa, Allahku setia, dia pasti memberi jalan keluar. Ingat ya, kadang penyakit bisa dihilangkan Tuhan, bisa. Tapi saat itu, wasit saya enggak hilang. Saya bukan pakai laser, pakai pisau itu loh, konvensional, ya. Jadi kalau pisaunya ketul di, gak mungkin lah, masa di ruang operasi pisaunya ketul, gak mungkin saudaraku ya. Ya pasti tajam, saudaraku ya. Yang luar biasa Tuhan memberi saya kekuatan, ya. Itu tanggal 1, tanggal 2 selesai, saya pulang, dokternya bilang gini, Pak Bambang, selama sebulan, tidak boleh kemana-mana, harus diranjang aja, di rumah aja paling jalan harus pelan. Terus saya tuh cek juga di Google, saya tanya di ChatGPT itu ya, ternyata bener, 2 bulan atau 3 bulan baru bisa sembuh total, 2 bulan baru bisa aktivitas ringan. Dokternya bilang, sebulan di rumah aja, diranjang aja, berbaring. Oke, saya sudah dapat info dari dokter, saya tanya ChatGPT, saya juga tanya temen, saya punya saudaraku, alumni wasit, saya punya. Saya punya alumni saudaraku ya. Ada yang angkatan 2020, ada yang angkatan 2024 juga ada saudaraku. Saya tanya, iya betul. Malah ada yang sudah 3 bulan, dia bulan Oktober atau September ya. Itu sudah 3 atau 2 bulan, masih nggak nyaman saudaraku ya. Naik mobil itu masih sakit saudaraku. Bahkan ketemu saya duduknya miring. Loh kenapa? Iya baru operasi tapi pakai laser. Kapan? 2 bulan lalu. Waduh. Lah saya ini tanggal 9 Natalan di PD saya. Ini belasan ada khotbah Natal. Nanti tanggal 25 di tempat saya ibadah, di forum ada Natal juga. Dan seterusnya ada Natal terus. Yang luar biasa adalah Tuhan memberi saya kekuatan melewati itu. Mengapa? Saudara, saya pernah tiba-tiba seminggu berikutnya, saya di rumah, istri kaget, anak-anak kaget. Saudara bayangkan, saya di jendela, lagi berdiri, lihat 2 anjing saya, halo, mau kapau, gitu ya, namanya mau kapau. Tiba-tiba saya teriak, saudaraku. Teriak itu sakit. Saudara pernah ketusuk paku, kena peniti, atau apa dah pokoknya yang tusuk-tusuk gitu, paling hanya cekit gitu ya rasanya ya. Ini enggak, tiba-tiba rasanya cekit dan cekitnya tuh lama enggak hilang, saudara. Di mana? Ya di pintu keluar. Cekitnya tuh lama enggak hilang, sehingga saya teriak, aduh, itu sama nauan. Saya pegang gorden rumah, sambil saya lihat itu 2 anjing saya, aduh. Istri saya kaget di dapur, loh kenapa? Anak saya dari kamar keluar, kenapa dia anjing saya enggak tanya, kenapa? Enggak, anjing saya enggak tanya, saudara. Anjing saya diem gitu. Ngapain ini majikan kita ini ya, teriak-teriak. Biasanya kan kita yang teriak, iya sekarang majikan kita yang teriak gitu ya. Saya itu, wah, aduh, itu sakitnya itu panjang udah perihnya itu. Itu saya alami 2 kali. Hari Minggu siang, pulang gereja, terus besoknya Senin. Saya bersyukur, Tuhan memberi saya mujizat itu 2. Apa? Pertama, kekuatan. Saya bisa melewati itu. Dan hanya 2 kali itu saya rasa sakit sekali pasca operasi itu. Minggu siang sama Senin siang, saya ingat sekali itu. Kekuatan saya melewati itu. Yang kedua, Tuhan memberi apa? Percepatan kesembuhan. Teman saya yang alumni tadi, 2 bulan, 3 bulan, dokternya bilang sebulan harus diranjang di kamar, tidak boleh keluar-keluar. Saya 2 minggu, saya sudah keluar rumah. Mau enggak mau kan?
Tanggal 1 operasi, tanggal 9 PD saya Natal, saya harus ke situ. 2 minggu, saudaraku tanggal 14 atau tanggal 15, saya sudah pelayanan. Terus berikutnya juga lagi saya ada undangan, saya khotbah lagi. Saya sudah bisa, saudaraku. Bahkan sebelum bulan itu atau sebelum tahun baru, saya sudah nyetir mobil ke Madiun, ke Caruban, ke Solo, keliling-keliling selama 3 hari 2 malam. Sudah free, sudah bebas, wasitnya hilang, saudaraku. Semuanya selesai, saudaraku ya. Kekuatan dan percepatan, saudaraku. Puji Tuhan, semua karena Allah itu setia. Saya nggak tahu masalah kita apa hari-hari ini. Ayo datang kepada Tuhan, yuk pegang tangan Tuhan. Kita bisa berdiri di tengah badai karena ada Tuhan yang memberi kita kekuatan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus, kami bersyukur Engkau perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dengan kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari yang mau berdiri bersama dengan Tuhan, katakan pada Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan-Mu. Kami percaya mengalir kekuatan Tuhan. Penuhi kami. Oh, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau beri. Amin, amin. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Hidup ini selalu ada persoalan, tapi percayalah pertolongan Tuhan juga selalu. Dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah diberikan kekuatan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau hari-hari ini begitu berat, namun kami sudah mendapatkan jawaban malam hari ini. Kami sudah mendapatkan pertolongan, kami sudah mendapatkan solusi.
karena Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah juga secara online, maupun juga kami yang datang beribadah di tempat ini Tuhan. Kami menerima kebenaran ini sebagai rema dalam hidup kami, supaya kami tetap punya iman yang terus berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh, hidup kami ini diperbaharui, hidup kami diberikan kekuatan, dan kami bisa melewati semuanya Tuhan, bersama dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko yang sudah memberkati kami, sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap penggembalaan, dalam pelayanan, dalam setiap apapun juga yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, bersama dengan istri dan anak-anaknya. Tuhan senantiasa menjadikan keluarga hamba-Mu ini keluarga yang penuh dengan kemuliaan, dan nama-Mu dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih malam hari ini kami berdoa, biar Tuhan setiap apapun juga Tuhan yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan, Tuhan kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat daripada-Mu. Kami mohon karunia-karunia Roh Kudus yang selalu memberikan kami jalan, memberikan kami solusi, sehingga kami bisa melewati semuanya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Saat kami mengangkat tangan kami bersama-sama di hadapan-Mu Tuhan, turunkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan senantiasa memberikan kami kekuatan pertolongan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya menerima berkat Tuhan bersama-sama kita berkata amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bambang buat pelayanannya.